Salam, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati Irjen Pol Johansini, satu-satunya polisi wanita bintang, bukan tepuk tangan ya. Bangga saya sekali saya berada dekat beliau dan ngobrol cukup banyak. Saya tanya, Bu, ada berapa yang bintang ya polisi wanita? 2 orang ya? Ada 3, satu di BIN ya, dan juga di Kejauhan Remote ada terisi semua seluruh teman-teman ya, para peluang yang saya banggakan yang berada di seluruh Indonesia. Sekarang ada di Polda-Polda, ada di Polres-Polres seluruh Indonesia. Teman-teman yang menjadi pemimpin sekolah poluan yang sekarang berada di sini, dan teristimewa adalah para siswa sekolah poluan yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, salam presisi. Saya tadi nanya presisi itu apa, Bu? Nggak ada yang mau ngasih tahu, nanti saya belakang ya. Baik, anak-anakku yang sangat saya beda banget. Brand itu adalah sesuatu yang penting banget, baik untuk sukses, ya, untuk membina karir. Kita berharap ke depan makin banyak polwan-polwan akan mencapai posisi bintang, ya, menjadi Kapolda, jabatan-jabatan utama di kepolisian, dan juga mungkin di luar juga struktur ya. Kita berpikir diperlukan personal branding yang baik, tapi bukan itu saja, ya. Personal brand itu diperlukan juga oleh anak-anakku sekalian dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk menjadi pribadi yang baik. Karena gabungan dari pribadi-pribadi yang baik itulah yang akan membuat instansi, institusi di mana pribadi-pribadi bergabung juga akan menjadi baik. Pelajaran saya, ya, nanti pada akhirnya nanti saya akan memberitahu betapa pentingnya citra yang baik itu. Kita sekarang, saya menganggapnya kita karena saya adalah bagian dari anak-anakku sekalian sebagai seorang edukator. Instansi kepolisian sekarang berada di titik nadir, ya, udah lebih dari 1,5 bulan. Beritanya kita buka hanya tentang instansi kita. Menjadi hotline, buka berita yang dibicarakan itu lagi, dan ditonton. Ya, kita juga tahu tadi di belakang bicara, ada media kerjaannya cuma itu saja itu. Alhamdulillah media saya, Herman Media, termasuk channel YouTube saya, Helmi Bicara, saya enggak, ya, bukannya tidak peduli, ya, tapi menurut saya sudah terlalu banyak. Bangsa ini harus secepatnya keluar. Banyak hal-hal lain yang perlu kita bahas, perlu kita ungkapkan. Contoh, Indonesia itu hebat sekali loh. Baru-baru ini kita majalah hebat Forbes Indonesia menobatkan Indonesia sebagai negara paling indah sedunia. Di mana Selandia Baru? Saya tahu betul karena kakak saya, ya, ada di Selandia Baru. Selandia Baru itu demikian indah. Ya, kakak saya pernah jadi dubes di sana, dan beberapa jenderal polisi itu sekolahnya adalah di New Zealand. Salah satu pendidikan polisi yang juga sangat bagus ya pendidikannya. Itu indah luar biasa. Kita tuh kalau moto salah jempret aja masih bagus. Di Selandia Baru, rumputnya rapi, penduduknya cuma 3 juta, dombanya 10 kali lebih banyak. Sepanjang jalan kita lihat rumputnya rapi. Kita melihat siapa yang motong itu rumput, dia kan kita domba-domba itu. Indah luar biasa, nggak ada lagi jelek. Kalah tuh sama Indonesia. Kolombia nomor 3. Saya bilang sama Dirjen, Bu, mestinya ya dengan penobatan Indonesia sebagai negara terindah di dunia itu, ya. Dan jangan lupa, Indonesia 2045 adalah akan masuk dalam periode emas Indonesia
Indonesia akan menjadi top 4, top 5 negara paling makmur sedunia. Dan ujung tombaknya adalah pariwisata. Ya, kalau manufacturing kita kalah lah, sulit kita mengejarnya. Bikin pabrik nggak uber kita, kalah dengan negara-negara barat, kalah dengan Cina, kalah dengan Korea, ya, kalah dengan Jepang, kalah dengan Amerika. Ya, tapi kita punya sumber daya alam dan kita juga punya pariwisata. Dan siapa yang menjaga destinasi wisata itu? Saya pikir diperlukan peran-peran poluan ya, yang kita harapkan dengan senyumnya. Saya lihat juga poluan cantik-cantik, saya bingung bagaimana milihnya, seleksinya gitu. Ya, saya pikir diperlukan ya, tapi saya tahu kenapa sih yang direkrut menjadi poluan kok segitu-segitu aja. Apakah isunya anggaran, apakah isu lain? Ternyata tidak sesimpel itu yang terjadi ya. Oke, jadi sekali lagi hari ini saya diminta kembali untuk bicara tentang persoalan branding dalam situasi yang luar biasa, ya, dimana kita kemarin Pak Kapolri ngomong bahwa public trust, ya, kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian sempat turun ke 28% dan ya 27-28 itu adalah titik terendah yang pernah dicapai oleh kepolisian. Jadi di PR kita sama-sama, jangan dianggap remeh masalah personal brand. Kita berharap ke depan dengan sharing saya dan saya kaget juga diposting di mana-mana. Dulu saya diam-diam aja, saya diundang, saya ke Sukabumi, saya kemarin diposting dan saya repost. Ini penting untuk memperlihatkan komitmen yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu nggak main-main. Semua orang yang salut dengan yang disampaikan oleh Pak Jenderal, ya, walaupun orang bilang apa iya, mari kita buktikan. Hari ini salah satu komitmen bahwa betul-betul polisi, dan hari ini kita awali dengan Polwan sudah memulai menyadari bahwa pencitraan itu, membentuk citra diri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, oleh karena itulah saya hadir. Saya mestinya hari ini di Aceh, saya dipaksa ke Aceh, ya. Tapi saya bilang saya harus ke sini. Pertama sudah terlanjur bernyanyi. Yang kedua sebelum polisi itu lawan. Baik, saya akan bicara tentang berian. Saya izin mungkin harus ke bawah ya. Sulit juga biar berikan. Ini adalah judul buku saya, bestseller Kudel Aril. Kudel Aril itu sebenarnya satu ungkapan, kalau bahasa Betawinya itu lu itu siapa? Kalau orang nanya, kita masuk ke dalam ruangan dan orang nanya, lu itu siapa sih? Artinya kita tidak dikenal. Betul? Kalau kita tidak dikenal, nggak mungkin kita akan kebagian rezeki. Nggak mungkin kita akan kebagian kesempatan. Nggak dikenal. Kayak anak bawang gitu. Ya, saya ingin mengatakan sebelum saya lebih lanjut, kalau kita mau berhasil dalam bidang apapun kita harus dikenal. Ya, betul ya. Ini banyak, ini polisi semua, ini calon polwan semua. Ya, sama di mata saya sekarang ini. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu kesempatan misalnya, ya, saya harus memilih. Bagaimana cara saya memilih? Saya memerlukan preferensi. Ya, saya harus memilih di antara yang sama, sulit saya. Bagaimana supaya saya dipandu untuk bisa memilih? Harus ada perbedaan. Apa yang saya pilih? Yang paling cantik kah? Yang paling jago nari kah? Yang senyumnya paling keren kah? Yang paling ramah kah? Yang paling tegak kah? Yang paling tegas kah? Yang paling jujur kah? Itu pilihan-pilihan. Itulah yang disebut dengan elemen ingredient dari personal brand. Jadi sekali lagi supaya bisa dipilih, kenapa A dipilih tidak B, C, D? Setiap orang harus punya brand. Brand itu adalah diferensiasi. Tadi saya bilang, oh saya milih yang cantik, saya milih yang rambutnya bagus, saya milih yang senyumnya paling ikhlas. Ya, itu adalah diferensiasi, perbedaan. Perbedaan itulah yang disebut dengan diferensiasi,
yang merupakan unsur dari personal brand. Ya, oke, saya akan terus. Baik, ini statement saya pertama. Ya, untuk sukses kita harus punya brand. Ada dari Palembang di sini. Apa? Ada dari Palembang? Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Di Palembang itu ada satu suku Bu Irjen, orang Sekayu. Mereka tuh bilang gini, mati dia masa top. Mati nggak apa-apa, asal ngetop. Mati dia bisa top. Itu keren banget. Orang Sekayu itu cantik-cantik. Ya, Fenita Ari, dan ada beberapa nama. Mantan gubernur kami dulu juga dari Sekayu, mati dia masa top. Dulu waktu saya sekolah, banyak sekali teman-teman saya, apa yang ngetop? Ada yang menjadi komandan upacara, ya kan? Ada ngetop karena pintar, ada ngetop karena nyanyi yang bagus. Kenapa? Kalau ngetop itu dapat privilege. Ya, kadang-kadang ulangan nggak bisa pun dibantu oleh guru. Kenapa? Karena kita ngetop. Ya, jadi pelajaran hidup kalau kita mau sukses, kita harus ngetop. Bagaimana caranya ngetop? Kita harus punya keunggulan. Kita harus punya perbedaan. Cari perbedaan. Ya, di Polri sekarang, di kepolisian, mari kita gali keunggulan apa, diferensiasi apa yang diminta. Saya pikir presisi itu adalah itu yang butir-butir yang harus kita capai ya. Masyarakat butuh apa? Polisi yang profesional. Ya kan, untuk polisi yang transparan, polisi yang melayaninya keren banget, polisi yang ramah, polisi yang jujur, polisi yang penuh integritas, polisi yang tidak ada cacatnya, polisi yang selalu senyum. Saya tuh melihat video-video di TikTok ya, melihat ibu-ibu marahin polisi di jalan itu kadang-kadang ya Allah, saya aja bukan polisi nggak sabar gitu, tapi tetap senyum ya, nggak boleh mukul, sekali mukul kena lagi. Padahal polisi juga adalah manusia, polisi juga manusia, tapi polisi tidak boleh terpancing. Ya, kenapa? Karena ada harapan dari masyarakat. Oke, lanjut kita. Ini umurnya 30-an, salah satu orang paling kaya di Indonesia, anak muda, salah satu orang paling pintar di Indonesia. Karena ngetop, karena brandnya kuat banget, dipercaya dia oleh Pak Jokowi. Umur semuda itu jadi Mendikbud. Karena kata siapa? Ada yang tahu? Elon Musk. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ya, Elon Musk. Siapa dia? Pembuat Tesla. Apa? Ini orang paling kaya di dunia sekarang. Ya, orang paling kaya di dunia. Ya, karena dia membuat Tesla, orang paling kaya di dunia, dia mau ngapain aja? Dia orang. Dia ngomong, saya mau beli Twitter, harga Twitter langsung naik. Enggak jadi ya, harga saham Twitter langsung turun. Kiri bawah, Mark Zuckerberg. Ini pencipta Facebook, kaya banget. Ini juga semua dibeli. Dia beli Instagram, dia beli semua. Tiap kali dia nyentuh apapun orang percaya. Ya, kenapa? Brandnya kuat banget. Kanan bawah, Sultan ada. Baru tahu kalau berarti amat ya. Wih, cuma tamat SMA bu, luar biasa. Perusahaan dia namanya Rans, itu valuasinya 1,8 triliun. Helmianya lewat. Sekolahnya gila saya lulusan terbaik STAR. S2 saya dari Amerika, beasiswa saya tamatkan cuma 10 bulan. Saya adalah ya S2 tercepat bisnis. Saya pernah kuliah di MIT, kalah Marathi. Brandnya luar biasa. Kemarin perusahaannya namanya Rans, itu dibeli oleh salah satu konglomerat sehingga valuasinya 1,8 triliun valuasi penilaian perusahaannya. Harta saya dan beberapa teman dikumpulin masih kalah dengan valuasinya.
Ya, saya sempat wawancara, benar perusahaanku lebih dari 1,8 iya lebih lah Mas ini. Tapi saya PNS, dia bilang, PNS? Pegawainya Nagita Slavina. Kenapa Raffi luar biasa? Apapun yang dia sentuh, laku. Apapun yang dia kerjakan, laku. Nagita Slavina juga iklannya banyak banget. Anda nggak tahu kemarin, mereka ini kalau sekali tampil udah biliar. Cuma 1 jam, 2 jam. Kenapa? Karena dia menjadi influencer. Perusahaan saya, Hernano Media adalah memanage banyak sekali influencer dan konten kreator. Di zaman sekarang, orang udah nggak baca koran, orang sudah nggak nonton TV, terutama para milenial. Sosial media menjadi penting. Ya, saya berharap betul teman-teman di Polri ya menyadari betul betapa pentingnya kita memanage media sosial, apalagi di situasi yang sekarang. Ya, di mana kita terpuruk, ya kita harus melakukan sesuatu. Satu, yang membuat rilis-rilis yang barangkali tidak menangis, tetapi barangkali memperlihatkan bahwa banyak sekali ya di luar itu polisi yang baik. Saya tahu ada polisi yang jadi ustadz di Bali kalau nggak salah ya, dan juga ada polisi yang peduli sekali dengan sampah di Jawa Timur. Wah, itu kan di profiling, nangis kita. Ya, inilah upaya branding kita yang dulu disebut pencitraan. Seolah-olah dulu kalau pencitraan negatif, no, tidak. Kita harus melakukan pencitraan. Anak-anakku, ya, sahabat-sahabatku, dalam bahasa Inggris itu we have to do the branding. Kita harus melakukan pencitraan. Kita harus membuat brand diri kita. Kalau tidak, orang lain yang akan membranding kita, karena kita diam aja. Nah, kalau orang lain melakukan branding kepada kita, saya takut dia aja. Dia pernah lihat kita batuk, wah itu penyakitan tuh. Ya, dia pernah melihat kita melakukan sesuatu, padahal itu cuma sekali-sekalinya tuh. Ya, dia bisa ngomong. Saya lihat dia, kamu gituan. Ya, meluk perempuan, padahal istrinya. Ya, meluk perempuan, atau dia jalanan gandengan sama perempuan muda, padahal itu anaknya. Tapi karena kita tidak berani kalau itu anak kita, wah, hati-hati. Ya, jadi sekali lagi dalam ilmu personal branding, brandinglah diri kita. Kalau tidak, orang akan melakukannya atas kita. Branding itu adalah masalah persepsi. Ya, saya akan terus. Baik, ada satu permainan namanya Virtualdo. Saya nggak tahu anak-anak sekarang masih tahu atau tidak. Anak-anak tua tahu tidak. Tapi anak saya namanya sudah 16 tahun di WA-nya, DP-nya atau avatarnya Waldo. Sekarang kamu tahu Waldo? Tahu dong kan? Waldo itu adalah tokoh yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri, garis-garis merah, ya kayak orang Madura, pakai jeans biru, pakai tongkat, kacamata bulat, pakai koplo, ya oke, itu yang Waldo. Permainannya ini dulu Waldonya ditaruh di dalam kerumunan dan kita cari Waldo yang mana? Kita cari Waldo yang mana? Itu ya, yang dilingkarin. Apa mau lingkarin? Ya, lihat yang berikut ini. Ya, Waldonya mana? Yang mana? Oke, yang di belakang aduk ya. Kenapa? Karena orangnya belum banyak dan masih banyak yang tidak berbaju sama. Yang baju sama cuma satu aja yang di bawah, tapi tidak berkacamata. Lihat ini, mampus kita. Ya, makin sulit. Kita lihat ini lagi. Waldo semua. Yang mana yang asli? Teman-teman, anak-anakku, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ingat ya, pelajaran personal branding itu adalah kita harus punya perbedaan dari sekeliling kita. Kalau kita sama dengan sekeliling kita, menonjolkah kita? Tidak.
Oleh karena itu, kalau mau ngetop, kalau mau jadi punya personal brand yang baik, we have to be different. Kita harus berbeda. Ya, makin berbeda kita dari orang lain, yang makin gampang kita untuk dikenali. Jadi kalau nanti atasan mau memberikan kesempatan, mau memberikan promosi, kita yang dipilih. Ya, teman-teman, anak-anakku yang sangat saya cintai. Dulu kita pikir hanya produk yang punya brand. Kopi misalnya, ada kopi kenangan, kopi tali jiwa, kopi kuku, ya kan, Starbucks, ada kopi bean, ya macam-macam. Ada filosofi kopi, ada kopi tubruk, kopi gayo, kopi Bali. Bahan bakunya sama kan? Bahan bakunya apa? Biji kopi. Biji kopi. Ya, tapi kenapa berlanjut kami? Kalau saya sih, kalau nggak Starbucks, nggak oke. Starbucks mahal, satu gelas bisa 56.000. Dibeli malah 56.000. Kita bawa ke kampung, satu kampung bisa kita ajak kopi, betul? Tapi ada nggak? Kalau saya kopi bean, kalau saya sih kopi tubruk, yang lain nggak rendah. Kenapa? Karena ada perbedaan, kan? Kopi kenangan sama kopi tali jiwa beda katanya. Semuanya adalah persepsi. Nah, mobil juga begitu. Kalau saya harus mobil Jepang, kalau saya mobil Korea keren sekarang. Oh, kalau saya mobil Eropa nggak bisa sebarang juga. Kalau saya harus Mercy. Oh, Mercy mobil orang tua, BMW dong. Oh, saya nggak mau. Saya Lamborghini, mobil bannya tetap 4, jalannya tetap ke depan, sopirnya tetap 1 setirnya. Ya, kenapa ada pemilihan seperti itu? Kenapa? Karena ada diferensiasi. Orang bisa membedakan. Kenapa Toyota? Oh, kenapa alasan orang beli Toyota? Gampang dijualnya. Ya, kenapa nggak mobil Eropa? Eropa itu harga jualnya turun, ya, dan sebagainya. Teman-teman, anak-anakku yang sangat saya cintai, sekarang kita harus paham, bukan saja produk yang punya brand, tetapi manusia pun punya. Itulah isi dari personal brand. Mulai dari sekarang harus kita tanamkan. Semua di depan saya adalah follower atau calon follower, tetapi buatlah personal brand supaya bisa sukses ke depan. Jadilah poluan yang jago ngomong, jadi MC dia. Komandan pasti tahu. Siapa nama MC-nya? Oh, keren. Ya. Kalau saya masih jadi biru TVRI, saya rekrut dia. Sayang saya udah dipecat. Ya, paham ya? Jadilah peluang yang melayaninya luar biasa, yang senyumnya keren, yang rapi. Ya, paham? Di TVRI banyak yang seperti saya. Nggak usah jawab. Personal branding ya, dalam personal branding. Baik, personal branding itu keliru kalau dikatakan hanya untuk artis, untuk selebriti, untuk orang yang mau berpilkada. Tiba-tiba kalau pilkada semua orang menjadi baik ya. Yang sehari-hari tak pakai peci aja pakai peci. Kadang-kadang yang non muslim pun pakai peci. Bingung nggak? Tiba-tiba semua menjadi sopan. Tiba-tiba semuanya menjadi paling jujur. Tiba-tiba semuanya menjadi paling peduli. Nyumbang sana, nyumbang sini. Masih cek-cek, begitu kalah diambil lagi. Saya ini kan 3 kali pilkada kalah lagi. Paham betul? Lucu dulu ya Bu Irjen, kalau saya datang ibu-ibu, ya, waduh, susah betul menghadapi ibu-ibu. Makanya jangan dilawan ibu-ibu. Ya, istri saya di rumah, cuman istrilah yang ngomong uangku, gitu ya Bu Irjen. Oke, baik. Jadi personal branding itu adalah untuk semua orang. Apa manfaat
personal untuk mencari pekerjaan, untuk mencari jabatan posisi, untuk memenangkan kampanye, untuk mencari mitra, untuk membuat pencitraan, ya, untuk mencari investor, untuk mencari popularitas. Di kepolisian kan, walaupun kita tahu juga faktornya nggak itu saja, ya, bahwa keterkenalan juga menjadi salah satu faktor, ya, kenaikan pangkat. Oke. Terakhir, mendukung profesi dan mencari jodoh pun perlu branding, bukan? Coba aja, apalagi polisi-polisi yang mau melamar, ya, pasti mertuanya nanya, kamu sekolah mau apa, anak siapa, suku mau apa, agama mau apa, kerja di mana, polisi tugasnya di mana, apa pangkatmu, betul? Udah punya rumah atau belum, punya mobil atau belum, mobilnya apa, padahal dia nanya mobilnya apa, ya, mobil jenazah pak, ternyata dia sopir mobil jenazah. Wah keren nih punya mobil, tiap hari ganti pak, ya. Oke, ya, itu berarti ada profiling, ya. Mari kita membuat profil diri kita sejelas mungkin. Ini gejala personal branding itu salah. Misalnya gini, orang nggak ngerti saya, ya. Orang tidak tahu potensi saya yang sebenarnya. Kenapa komandan nyuruh dia sih? Saya lebih pantas. Artinya ada yang salah di branding kita. Saya lebih pintar dari dia. Kenapa yang terjadi dia? Kamu pintar tapi komandanmu tidak tahu kalau kamu pintar. Oleh karena itu personal branding itu harus diolah. Ya, oke. Mestinya saya tidak dapat tawaran itu. Saya itu, waduh, kalau MC saya lebih bagus, kenapa yang disuruh dia? Komandan nggak tahu kalau kamu lebih bagus dari dia. Ada sesuatu yang salah. Ya, oke. Persoalan personal branding, ada yang under, ada yang over, ada yang confused, membingungkan, ada yang doubtful, meragukan. Under branding itu, apa sih under branding? Yang tadi, kita tuh pintar loh sebenarnya, tapi orang nggak tahu kita pintar di bawah kita. Kita tuh hebat loh, tapi orang nggak tahu kita hebat. Ya, ada lagi yang over. Kita tuh nggak hebat-hebat amat, tapi orang, wah dia hebat banget. Kan pernah gitu, dia baik hati banget, dia suka menolong, rajin menabung. Padahal kita tahu hasilnya tidak oke banget itu, tapi jangan lupa personal branding itu nggak bisa pura-pura, nggak bisa pencitraan yang fake, yang hoax, nggak bisa. Lama-lama ketahuan. Kalau ketahuan sakit, ternyata kita kira jujur, ternyata parah itu orang. Paham ya? Kita kira dia pintar, ya, ternyata tidak. Ada lagi confused branding, branding yang membingungkan. Ini apa sih orang? Kayaknya polisi, tapi kayaknya bukan. Ya, hati-hati. Polisi itu punya standar sendiri tuh, ekspektasi masyarakat. Makanya ada aturannya kan. Oke. Ada lagi doubtful branding, branding yang meragukan. Ngakunya polisi, tapi kayaknya nih kelakuannya bukan polisi nih. Kacau. Persoalan personal branding ini under, over, confused atau doubtful. Inilah yang kita bahas supaya itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Oke, saya terus. Jeff Bezos mengatakan ini orang terkaya nomor 2 di dunia. Dia bilang personal branding itu, ya saya terjemahkan aja, apa yang dikatakan orang kalau kita tidak ada. Jadi apa pendapat orang tentang kita? Apa persepsi orang tentang kita? Nah, nanti ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, cek, menurut lu tuh, gue tuh siapa sih? Terangkan tentang saya, baik dan buruk. Itulah personal branding kita, ya, helmiah, ya. Insya Allah, semoga kenal. Kalau nggak kenal, anda nggak punya TV dulu, ya. Tolong, pikirkan menurut ibu, helmiah itu apa ya?
Bu Arsila? Presenter, oke. Dulu penyanyi, oke. Artis, oke. Presenter, penyanyi, artis. Yang nomor 2 itu saya ngeri ibu keliru dengan yang satu lagi. Tanto ya, gak apa-apa. Saya biasa ketukar. Bu Irjen bisa itu paling besar. Karena saya pikir saya itu lebih top sekarang dari Tanto Yaya. Ya, terutama di milenial. Karena dia kan punya YouTube. Ya, kawinan. Selamat datang Pak Tanto Yaya dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. MC murah ya, nggak kenal saya ya. 2 kali, 3 kali. Selamat datang Pak Tanto Yaya dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Istri saya bilang waktu di depan itu MC, ini Helmi bukan Tanto ini. MC ini MC murah tapi pintar. Dia bilang selamat datang Pak Helmi Yaya, adiknya Tanto Yaya. Kasihan ya Tuhan. Dan sebenarnya ketukar-tukar. Saya dulu Tanto ini lebih top dari saya. Ada lucu juga. Saya mau ke Juanda, mau ke Surabaya siaran basket, ada nenek-nenek. Namanya Tanto ini namanya nenek-nenek. Yang kantri-kantrian itu loh. Ya, Tanto ini bukan. Saya bilang saya Helmi, saya adiknya. Dia lihat ini nenek-nenek. Ternyata naik pesawat, ada yang nyolek-nyolek saya. Tangannya keriput nenek yang tadi benar. Pertanyaannya sama. Tanto ini bukan Bu, saya Helmi adiknya. Udah mendarat di Juanda. Nunggu koper, datang lagi dia. Kata. Pasti nanyanya sama. Tanto ini sombong banget apa Bu? Bukan Bu, saya Helmi. Sombong banget, saya nggak nyangka Anda sombong banget. Oke deh Bu, saya ngaku. Iya, saya Tanto ini. Dia udah lihat saya. Apa dia bilang? Kok nggak mirip ya? Sejak itu saya nggak percaya kalau nenek-nenek itu nggak bohong gitu. Ya, oke. Helmi Yaya siapa Bu? Pak Helmi pernah mempromosikan tentang sekolah tinggi akuntansi Siregar. Saya bisa. Jadi Ibu. Menurut saya Pak Helmi adalah seorang motivator yang luar biasa. Wow. Ini semoga Pak bisa. Bu, boleh saya apa? Ya, wadah. Horas. Jual. Saya hanya tahu satu dari Pak Karulian, Anda itu orang hebat Islam. Itu aja sudah cukup dan Anda bisa mengembangkan branding Anda dari lulusan akuntan bisa menjadi segalanya. Itu karena pasti Bapak mengolah kemampuan dalam diri Bapak dan itu juga bisa kita tiru sebenarnya. Terima kasih. Jadi saudaranya Ibu Ani ini namanya Parlian Sihota. Dulu deputi SKK Migas. Top, pintar banget, saingan saya. Ya, saya lulus terbaik, Parlian nomor 2 atau nomor 3. Ya, hebat banget. Sekarang menjadi pengajar di luar negeri. Bu Desi, Helmi Yaya. Satu katanya. Helmi Yaya adalah ini. Ya. Pak Helmi Yaya seorang motivator handal. Oke. Bu Dwi. Silakan Bu. Semoga bagus. Helmi Yaya harusnya menjadi seorang akuntan terbaik, tapi sekarang menjadi entertainment dan menjadi motivator terbaik. Alhamdulillah, banyak kita ya. Tentang motivator, entertainer. Saya ke sebelah sini. Ibu Rianti, Helmi Yaya adalah kalau pilkada 3 kali itu. Ya, Pak Irjen. Untuk Bang Helmi bisa merubah mindset orang-orang di luar sana menjadi lebih baik. Oke. Ibu nama Helmi Yaya adalah Siapa itu satu kata luar biasa. wow, luar biasa. Tidak bisa. Ibu Sri Pun Helmi Yaya adalah ya. Dari entrepreneur menjadi entrepreneur Bapak. Dari entertainer
dan motivator terbaik. Alhamdulillah, konten terbaik. Ya, banyak sekali brand saya. Ya, Dirut TVRI yang dipecat, politisi gagal, ya, orang pinter walaupun kalah dengan Pak Habibie. Raja kuis, gak ada yang nyuruh saya raja kuis. Ya, gak ada. Karena kuis sudah lama gak ada. Kemarin saya bahas dengan Jerome Pauline Sijalan. Ya, anak Indonesia yang pertama. That's my brand. Ibu-ibu, pertama anak-anakku yang sangat saya cintai, inilah yang harus kita cari. Ya, polisi mempunyai brand. Kalau bisa brand yang positif, jangan negatif. Inilah pelajaran kenapa personal branding jadi. Yang tadi ini di panjang banget ibu ya. Saya anak-anakku yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan seluruh brand tadi. Ya, lulusan terbaik, orang pintar, akuntan, Dirut TVRI, kepala pilkada, penyanyi, artis, politisi, businessman, business coach, pengusaha, melalui perjalanan yang sangat panjang. Masa kecil saya susah banget. Bapak saya yang mendadak kaki 5, nggak ada perempuan yang mau dengan saya. 15 kali saya jatuh cinta, 18 kali saya ditolak. Yang nolak saya nyesel. Di balik pria sukses banyak mantan yang kecewa. Aku ya. Ya, calon-calon polwan yang masih single hati-hati. Melihat laki-laki itu, lihatlah masa depannya, jangan masa lalu. Ya, jangan terjadi pada mantan-mantan saya itu. Ya, makanya saya itu mengambil jurusan akuntansi. Aku mantan yang banyak ditangisi. Ya, masa kecil saya. Karena hidup susah, saya berkompetisi. Saya menjadi lulusan terbaik, SD terbaik, SMP terbaik, SMP, SMA terbaik. Wajahnya keras banget. Ya, kalau belajar terus nggak ada senyum. Anak saya bilang, Papa lu kok jelek banget? Iya, duitnya nggak ada. Papa saya benar kaki 5. Itu lihat muka saya pun siapa itu ya? Jangan lihat saya sekarang. Saya pernah jadi pegawai negeri karena saya bisa. Itu saya paling kiri. Itu ada perempuan depan saya, itu pun tidak mau melihat saya. Itu yang kesel juga. Oke, saya kerja serabutan karena gajinya kecil. Gaji saya cuma 100 ribuan. Ya, kalau sekarang akhirnya saya masuk Hadis Money Production, bikin kuis. Ini yang mengantarkan saya menjadi raja kuis. Walaupun sekarang kalah dengan Pak Jokowi. Saya dipecat di Hadis Money Production, dikeluarkan. Kemudian saya memegang Joshua. Ya, saya adalah manajer artis pertama. Kemudian Joshua itu dulu, ada tahu Joshua siapa ya? Oh, dia ngomong lucu. Saya mendoa saya dengan ibunya tidak dikabulkan Tuhan. Apa doa kami? Ya Tuhan, Joshua jangan gede-gede dong. Ternyata gede juga. Begitu gede, nggak seperti waktu dia kecil. Akhirnya saya membuat PH yang produksinya bukan Joshua-nya. Saya jadi pengusaha production house, membuat banyak kuis. Saya jadi raja kuis. Membuat banyak reality show, uang kaget, bedah rumah, nikah gratis, naik haji gratis, renovasi sekolah gratis, ya gratis semua karya saya ya. Cara gratisnya jangan dibuat. Mengantarkan saya menjadi raja reality show, ya uang kaget saya masih jalan sampai sekarang. Terus ya, stuck ya. Oke, dan kemudian saya jadi Dirut TVRI, dipecat. Dan saya sekarang menjadi seperti sekarang public speaker, YouTuber. Ya, itulah perjalanan saya membuat brand saya seperti sekarang. Pak Elmi, kalau ditanya kapan periodemu yang paling bahagia, saya katakan sekarang. Ya, saya nggak ada lagi yang bisa meriksa saya, nggak ada lagi yang ngawas-ngawasin saya, nggak ada lagi yang bisa mencat saya. Saya menjadi independen. Saya terbang kemana-mana, sharing tentang inspirasi yang baik-baik. Hari ini saya bersama teman-teman Polwan. Terima kasih sudah menerima saya. Insya Allah apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi. Tepuk tangan kepada semua. Itu perjalanan brand. Anak-anakku, ya sahabat-sahabatku, membuat brand itu merupakan journey, perjalanan panjang. Nggak bisa kita serta-merta. Aku mau jadi ini. Aku mau jadi motivator. Aku mau jadi polisi yang memberikan pelayanan yang terbaik, lebih baik dari teman-temanku. Nggak bisa.
serta-merta itu harus dibangun perjalanan panjang. Warren Buffett itu mengatakan, ini kita cermati ya, dia bilang perlu 20 tahun untuk membangun brand. Perlu 20 tahun. Itu kata salah satu orang hebat, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia juga. Perlu 20 tahun untuk membangun brand, untuk membangun nama baik. Tapi cukup 1 hari untuk menghancurkan. Makanya anak-anakku, ya, para polwan juga yang ada di seluruh Indonesia, tolong jaga citra. Apalagi polisi itu banyak sekali diharapkan. Kenapa? Sekarang seluruh kamera mengawasi apa yang akan terjadi terhadap kasus polisi nembak polisi itu. Karena itulah wujud dari harapan orang, ekspektasi masyarakat demikian besar. Kalau mereka tidak berharap dari peran polisi yang profesional, yang presisi dan sebagainya itu, mereka juga nggak peduli itu. Ya, jadi jangan kecewa. Kenapa sekarang Pak tidak pernah terjadi di Republik ini kasus yang demikian? Presiden ngomong, Pak Mahfud ngomong, ya, semua ngomong. Pengacara ngomong, orang biasa ngomong, dibahas di mana-mana, di warung-warung kopi, di kafe-kafe, omongannya tidak jauh dari ini. Itu lagi. Dan orang menunggu apa yang terjadi. Oh, ternyata begitu ya. Oh, ternyata ini yang kita pikirin jadi tersangka sekarang. Dan orang sekarang menunggu motif yang sebenarnya apa. Ya, kenapa demikian? Orang pengen tahu. Itulah ekspektasi yang demikian luar biasa dari masyarakat. Yuk, ya, kita bangkit. Caranya apa? Kita tunjukkan. Ya, ini loh polisi yang diharapkan itu. Ya, bisa ya? Oke. Lebih lantang. Apakah bisa? Bisa. Kitalah yang menentukan siapa kita. Manusia menentukan sejarahnya sendiri. Terserah. Mau jadi polisi seperti apa? Saya serahkan kepada adik-adik, kepada teman-teman sekalian. Hidup cuma sekali. Saran saya, ya, jangan sia-siakan kesempatan dari Tuhan untuk menjadikan kita menjadi orang, kalaupun sudah kita tidak ada lagi di dunia, ya, menjadi orang yang baik. Hidup hanya sekali. Kita yang menentukan apakah mau jadi orang baik, apakah mau jadi orang yang tidak baik. Kadang-kadang untuk menjadi orang yang tidak baik lebih susah daripada menjadi orang yang baik. Ya, oke. Dalam perjalanan saya, ya, saya dipecat on the spotlight, training topic, Helmia dipecat jadi dirut TVRI, training topic. Tapi saya mengelolanya baik, saya tidak apa-apa, saya tidak emosional, saya cool aja, saya terima. Orang saya mengabdi disuruh berhenti, alhamdulillah. Gaji saya jadi dirut TVRI dulu kecil banget lah. Gaji saya cuma 32 juta. Mau pulang, kalah dengan Lurah DKI. Ya, bayangkan, saya terima karena pengabdian. Negara ini sudah terlalu banyak memberikan ke saya. SD saya negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah saya di sana dibayarin nggak gaji. S2 dari negara juga. Saya MIT juga separuh juga dibayarin. Saya belajar menjadi hebat sekarang dari mana? Dari televisi. Dari mana saya belajar televisi? Dari TVRI. TVRI adalah milik negara. Time to give back, waktunya untuk saya mengembalikan. Ya, dikasih jabatan jadi dirut, saya lakukan dengan baik. Belum 2 tahun, TVRI yang nomor 15 bisa nomor 8, yang nomor banyak. Ada Liga Inggris, ada badminton, ada jelajah kopi. Disuruh berhenti, ya sudah. Ya, jadi nanti kalau Tuhan nanya, Helmiai apakah pernah mengabdi ke negara? Pernah. Apa ini? Jadi dirut TVRI bagus itu lumayan. Sudah selesai saya. Ya, saya kembali ke komunitas dan saya tercitrakan. Sekarang sejak saya dipecat, alhamdulillah rezeki anak soleh saya terbang. Saya memimpin banyak perusahaan sekarang, menjadi motivator. Jadi besok saya ke Aceh, melalui Medan, penuh jadwal saya.
Ya, oke. Jadi teman-teman begitu ya, yang harus kita tahu. Apa yang kita ketahui dari mereka? Kiri atas siapa? Sisi sana. Kiri bawah? Ayu Ting yang selalu salah alamat. Tengah atas? Asia. Kayaknya luar biasa. Kanan atas? Terlalu. Bayangin ya. Tengah bawah? Pak Bolot. Aslinya Pak Bolot loh. Ada orang yang membranding dirinya. Kalau tampil di muka umum bolot. Aslinya tidak. Kalau perempuan yang nanya enggak bolot ya. Atau kasih uang 100.000 gitu tanya enggak bolot ya. Modal bolot kontrakannya ratusan. Kanan bawah maju Asia. Mengerikan kalau dia nanya. Ya, punya brand ya. Presenter televisi banyak. Ada Rossi, ada saya, ada Andi Loyang, ya, Najwa, berbeda banget. Ya, itu disebut dengan personal branding. Orang kalau sudah kayak gini dalam lingkungannya masing-masing kayak gini, itu kan selebriti tidak. Dalam instansi, dalam unit di mana kita bekerja, kita harus punya sesuatu yang membedakan kita dari orang lain. Ya, oke. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya brand yang kuat dan positif. Kuat itu supaya terdapat keadaan. Pintar tapi komandan tidak tahu kita pintar. Artinya kepintaran kita itu tidak kuat sinyalnya. Ya. Dan menurut harus positif. Untuk apa terkenal tetapi dalam hal yang tidak positif. Kita dikenal sebagai orang yang paling males, sebagai orang yang tidak disiplin, sebagai orang yang tidak profesional, sebagai orang yang sadis. Untuk apa? Terkenal. Sekarang kita banyak contoh. Orang terkenal justru karena catatan kriminalnya, ya, karena judi, karena korupsi. Waduh, kan sekarang ada koruptor yang baru pulang terkenal mendadak dia. Gila katanya, korupsinya berapa? 85 triliun. Duit semua. Untuk apa? Bisa di video kan? Kali nyalon gubernur. No. Ya, oke. Jadi kita harus kuat dan positif brand yang kita buat. Ya, oke. Teman-teman, kita lihat ini. Semua orang punya brand ya, yang saya bilang tadi. Tapi apakah positif atau negatif? Usahakan positif. Semua orang itu punya positif negatifnya. Munculkan positifnya, kurangi negatifnya. Gagah, keren. Kalau ngomong gagah, kan negatif itu. Ya belajar public speaking. Ya, oke. Positif dan negatif. Nomor 2, apakah disadari atau tidak? Nah, hari ini saya mengajarkan kalau manusia punya brand, gak cuma kopi, gak cuma mobil, gak cuma motor, ya, harus disadari kalau manusia pun punya brand. Supaya apa? Supaya bisa kita kelola dengan baik, ya. Teman-teman, anak-anakku sekalian, kita upayakan kita ada di kuadran keempat. Ya, kuat dan positif. Ya, kuat tetapi negatif untuk apa? Ya, positif. Ya, tetapi lemah, nggak ada yang tahu. Lebih parah lagi, udah lemah, negatif. Oh, bagus ya. Orang nggak tahu kalau kita bolot. Oke, baik. Kita kalau bisa di kuadran yang keempat. Oke, ini makanya mengatakan kita itu brand loh. Tahu atau tidak, suka atau tidak, kita itu brand. Kalau anak-anakku, sahabat-sahabatku, kita cek brand saya ini apa. Semua polisi. Oh, saya polisi yang ikhlas. Saya polisi yang punya leadership baik seperti Ibu Dirjen. Saya polisi yang public speakingnya bagus banget. Saya polisi yang pintar. Saya polisi yang IQ-nya jago. Saya polisi yang ngerti betul tentang cybercrime. Ya, itu betul. Itu yang membedakan kita dari orang lain. Sadari.
gua ingat, saya ingat, semua polisi, semua bawahan, tapi kan bersainglah secara positif. Bayangkan kalau ada 25.000 lebih, Ibu Irjen mengatakan 25.700 follower tersebar di seluruh Indonesia, yang menyamakan cuma satu, jenis kelamin. Yang lainnya mestinya ada perbedaan. Ditambah lagi sekarang ada 600 ya calon keluar, betul ya? Ya, hampir segitu Pak. Artinya pas sebentar lagi akan jadi 26.000. Ada persaingan di sini. Kalau poluan ini bersaing untuk mencari pencitraan yang positif, pada akhirnya yang mendapatkan dampak positifnya adalah poluan secara keseluruhan dan Polri secara keseluruhan. Oleh karena itu pelajaran personal branding menjadi penting. Yang positif itu misalnya apakah kita menyapa, oke, tegas, pemberani, jagoan, pekerja keras, penolong, cerdas, pintar, banyak akal, juara. Ada orang yang kemarin raja hoki. Ada loh. Oh, kalau sama dia tuh beruntung. Ada kebalik, ada satu lagi, ada orang pembawa sial. Oh, kalau ajak dia jalan ada aja sialnya. Ban pecah, nggak salah dimarahin komandan. Karena ada sekian. Ya ini teman yang toksik, harus diruat dulu barangkali. Ya, ini yang positif, masih banyak yang lain. Ya, solid, setia pada teman. Itu adalah positif. Ini cuma contoh aja. Coba sekarang ngecek, ya teman-teman, anak-anakku, sahabat-sahabat di sini, para pimpinan, cek kita ada di mana. Ya? Saya poin positif saya apa? Cantik, positif. Wangi, positif. Saya melayani ikhlas, positif. Ya, oke. Sebaliknya, apakah kita punya kelemahan ini? Banyak. Ya, egois, cepat putus asa, emosional, litar tapi cepat putus asa. Ya, melakukan kesalahan dikit kena marah komandan mau bunuh diri. Ada, ya, ragu, udah panik. Belanda masih jauh dia udah panik luar biasa. Ada yang tricky, ada yang makan teman, ada yang oportunis, ada yang suka bohong, ada yang tell me. Joknya udah 4 menit baru dia ketawa sekarang. Ada saya punya teman dulu, presenter hebat, fee-nya tinggi lagi. Jadi kalau saya jok di atas panggung, 5 menit kemudian dia baru ketawa. Begitu ketawa nggak bisa berhenti lagi. Kalau sama kadang-kadang lebih tinggi dia, kurang aja kan. Ada orang raja tega, ada pecundang, ada si pembawa sial. Mana kita? Tolong dialog sama diri kita sendiri. Apa positif kita, apa negatif kita. Positif kita kuatkan dan negatifnya dikurangi. Ya, kalau si pembawa sial ini nggak tahu saya bagaimana menguranginya. Apakah harus dirupiah ya? Oke. Baik, ini adalah elemen dari personal branding. Lihat yang di lingkaran-lingkarannya. Penampilan. Ada orang dikenal karena penampilannya, rapinya, selordernya, berantakannya, rambutnya yang rapi, ya, badannya bagus, poluan alhamdulillah, makin tinggi jabatannya makin. Kalau poluan di awal keren-keren, ya dari itu ya. Penampilan. Mungkin make-upnya ada yang berlebihan, ada yang natural, itu semua adalah masalah penampilan. Sepatunya apakah disemir atau tidak, penampilan. Ini adalah nomor 2 prestasi. Juara kata, pernah menang penghargaan ini, yang pernah memenangkan kejuaraan apa, mendapatkan penghargaan, itu adalah pernah berprestasi. Nangkap siapa atau menyelesaikan kasus apa, itu prestasi. Dan di kepolisian itu dihitung tuh, di
kredit. Ya, pernah menangani kasus apa? Ya, oke. Nomor 3, keahlian. Ahli apa? Ahli teroris, ahli cybercrime, ahli IT, ahli bicara, ahli bikin video, ahli bikin medsos, ahli ceramah. Ya, itu adalah keahlian. Ya, ahli psikologi, ahli mendidik, semuanya adalah keahlian. Cari keahlian kita di mana? Berikutnya keunikan. Ada juga loh yang unik, pakaiannya, unik kelakuannya. Nanti di polisi jangan ya, jangan unik-unik amat lah. Orang ragu ini polisi atau bukan sih? Bapak pakai jeans robek-robek, unik sini untuk polisi. Tapi itu yang tidak diharapkan. Terakhir, saya taruh di karakter. Untuk apa pintar, untuk apa disiplin, tetapi karakternya parah. Tidak jujur, tidak respect kepada orang, tidak ikhlas melayani, itu semuanya adalah karakter. Karakter penting. Kita sekarang diuji itu, saya pikir karena karakter. Tokoh-tokoh itu yang sekarang menjadi tersangka, menjadi tersangkut dan sebagainya, kenanya di karakternya. Wih, kalau kalian mantap, penampilannya keren. Foto yang jejer itu, masya Allah, ganteng-ganteng kali. Prestasi keren, menyelesaikan kasus ini, betul? Ya, kenanya di mana? Kok segitunya ya? Kok tega? Kok bohong? Karakter. Ya, ini yang paling tinggi dari 5 elemen: penampilan, prestasi, keahlian, keunikan, karakter. Yang paling penting sekarang pada saat situasi sekarang dan ke depan juga, jaga karakter kita. Profesional itu karakter, jujur itu karakter, transparan karakter, akuntabel, bisa bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Ini kita, itu adalah semuanya karakter. Religius karakter. Ya, solid, setia kawan karakter. Betapa pentingnya karakter. Disiplin karakter. Ya, oke. Ya. Bagaimana membangun personal brand? Saya singkat aja sebelum kita tanya jawab. Ini saya mau menjadi polisi yang punya brand yang kuat. Dialog. Brand yang kita mau sekarang apa? Semua poluan ini, semua cara poluan. Mulai dari sekarang, setelah saya terangin, dicamkan dalam hati saya mau dikenal sebagai poluan yang apa? Jadilah poluan, sudah benar, yang titik-titik, yang jago ini, yang jago ngomong, yang pelayannya paling keren, yang mendapatkan tugas yang baik, yang menantang. Itu yang kita isi. Cocokkan dengan elemen tadi, kita udah benar. Kalau menjadi poluan yang jago ngomong, satu, kita punya kemampuan komunikasi yang baik atau tidak? Kita punya wawasan yang bagus atau tidak? Ngomong aja nggak ada isinya, untuk apa? Ya, paham ya? Saya mau jadi poluan yang keren banget, yang dikenal berani. Punya nggak kita elemen ini? Saya mau menjadi poluan yang kalau operasional di jalan itu disenangi oleh masyarakat. Kita punya nggak elemen itu? Ramah, senyum, sabar, menerangkannya bagus. Ya, mari kita dialog, set-top, dan kita assess diri kita. Kita punya nggak ingredient itu? Unsur-unsur itu kita punya, bumbu-bumbu itu. Kalau nantinya dibuat dong. Wah, untuk jadi poluan yang ini
Oke. Ya, kita harus mendapatkan ini. Personal brand yang baik itu apa kata orang sama dengan apa yang kita mau. Nah, kalau itu personal brand itu benar. Tidak masalah tadi, tidak under, tidak over, tidak confused, tidak doubtful. Apa menurut orang harus sama dengan apa menurut kita. Itulah yang disebut dengan personal branding kita sudah benar. Mari kita menuju ke sana. Sekali muaranya, mari kita membuat citra yang baik untuk Polwan, untuk polisi. Dan insya Allah itu kita akan menolong. Kita berharap spot ini yang makin lama makin berkurang. Mari kita buat, kita lawan dengan pencitraan yang baik dari para Polwan. Prestasinya, pelayanan publiknya, pelan-pelan akan mengalihkan perhatian orang. Walaupun mungkin butuh waktu yang lama, tapi kita wajib mencoba. Dan kasus ini membuat kita lebih bekerja keras. Jadilah Polwan yang titik-titik. Baik, ini yang saya sampaikan. Personal branding itu adalah proses bagaimana orang dan karirnya dimarketingkan sebagai brand. Jadi Bapak dan Ibu, ya ibu-ibu semua, anak-anakku, para Polwan, ya kita harus memarketingkan diri kita. Gak bisa diam. Ingat tadi yang saya bilang, kita harus membranding diri kita. Kalau nggak orang lain yang akan membranding kita, seenaknya dia. Kalau kita ingin dikenal sebagai Polwan yang sabar, kita harus kasih tahu, tunjukkan kalau kita betul-betul sabar. Jangan kita dikenal jadi orang sabar, kita sehari-harinya kerjanya marah dulu. Ya, oke. Kita harus membuat marketing seperti story of Chris. Chris itu kan ada Chris itu sendiri, ada sarungnya, ada tempat dia display, dan ada gerindanya. Walaupun tidak semua Chris itu harus biasa. Inilah pelajaran tentang membuat personal branding. Kita akan bahas satu-satu. Chris itu diferensiasi. Tidak ada Chris yang sama persis, bukan? Tidak ada Chris. Tidak ada manusia yang sama persis. Tidak ada Polwan yang sama persis. Nomor 2, kalau Chrisnya sudah punya diferensiasi, posisinya harus pas. Ya, kalau akan dikenal sebagai Polwan yang pintar ngomong, posisinya pas kan? Cara ngomongnya benar-benar atau tidak? Itu posisi. Nomor 3, bergaulnya di mana? Polisi jangan salah bergaul. Kok polisian di depan begitu ya? Tidak benar. Jangan. Berikutnya nomor 4 itu asah terus, jangan pernah berhenti belajar. Saya akan satu persatu. Ya, 4 langkah yang satu lebih. Chris, diferensiasilah diri kita. Bedakanlah diri kita dari orang lain. Karena kalau nggak ada bedanya, kita dianggap brand kita tak kuat. Terdiri dari apa yang tadi? Ada karakter di situ, ada prestasi, ada penampilan, ada keahlian, ada kredibilitas juga menjadi apa unsur dari diferensiasi, dan ada keunikan. Ya, oke, jelas ya. Seperti ini, Anda lihat. Personal branding itu adalah sesuatu yang membedakan kita dari orang lain. Ingat, ini cuma penegasan. Personal brand itu adalah apa yang membedakan kita dari orang lain. Saya, Polwan, berbeda dari teman saya. Walaupun satu angkatan, walaupun satu rumah sakit, ya. Oke. Katakan ini, bahasa Indonesia sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Menarik tuh Panji ngomong, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jangan pernah mau, saya mau lebih baik dari Bu Dirjen. Sulit. Carilah sedikit lebih beda. Tahu K-pop ya? Band K-pop sama semua, wajahnya sama semua. Band K-pop itu, karena mereka dewasa, lehernya ukurannya sama, ukuran pahanya pun sama, dan antara mereka pun tidak tentu-tentu kan.
Korea itu, hadiah ulang tahun yang paling top itu adalah operasi plastik. Ya, tergantung yang operasi siapa. Ya, oke. Tiba-tiba di antara K-pop yang mendunia itu, anak kita, termasuk mungkin siswa-siswa ini juga sangat menilai K-pop. Ada satu orang gendut, jelek, goyangnya aneh, dan dia adalah bintang K-pop terbesar sepanjang masa. Siapa dia? Gangnam Style. Itu gak K-pop banget. Jogetnya aneh ya kan, gendut, jelek. Ya, oke, itu dia. Ya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Cari perbedaan sekecil apapun. Ya, oke. Next. Ya. Ya, nggak ada perubahan untuk orang yang diserang. Nggak ada. Dalam bidang apapun, bukan dalam dunia entertainment. Kalau mau cantik, cantik banget kayak Raisa. Kalau mau jelek, jelek banget. Oh iya, dulu banyak Pak. Ya, saya nggak mau menyebut nama. Kalau mau pintar banget, kalau mau bolot banget. Ya, oke. Kalau mau tinggi banget, dan itu semua. Kalau mau pendek banget. Daus Mini, Ucok Papa, istrinya cantik pula. Ya, harus berbeda. Tidak ada ruang untuk yang setengah-setengah. Idol, penyanyi dangdut banyak. Yang goyangnya lebih milu dari Idol, banyak. Tapi dia orang pertama yang melakukan goyang ngebom. Begitu dia ngetop. Idol ini dulu saya hampir jadi manajernya waktu dia dari Surabaya. Dia adalah penyanyi dangdut pertama yang berani minta 75 juta, lebih mahal dari Krisdayanti. Tiba-tiba orang kenapa? Karena dia adalah penyanyi dangdut yang mahal. Sama goyangnya ngebor. Saya pernah jadi Ino di Palembang. Ino main, dia bilang, Bang, aku gak mau dengan Uud Permatasari. Uud itu suaminya polisi ya. Uud itu apa? Kenapa? Oh jangan. Karena Uud itu goyangnya apa? Ngecor. Ih, bayangkan, Ino kok dia ngecor. Nggak pernah keluar ini. Ya, muncul ada goyang gergaji, goyang donat, goyang patah-patah, goyang ipik. Itu menjadi diferensiasi. Padahal semuanya adalah penyanyi dangdut. Nih kita belajar dari ini. Ya, oke. Belajar lagi kita dari ini siapa ini? Dahsyat ini pusat ini aslinya nih. Yang terulang ya. Jadi buat keluar masih ada harapan kita. Kalau gue Irjen udah hampir selesai pokoknya. Ibu udah hebat banget ya. Tepuk tangan dulu gue Irjen. Sekarang kan jadi princess, ya. Karena dia mau branding, incas. Sekarang jadi princess itu. Dia dapat pangeran yang ganteng, kaya dan luar biasa. Dia, wih luar biasa. Ya, foto di pesawat jet pribadi. Sekarang dia punya beneran. Ya. Jualan apa-apa, ya luar biasa. Jadi gue bisa. Berubah itu aslinya sebelah kiri atas. Namanya kan Dedi Cahyadi. Kayak toko bangunan. Kayak Sami berubah sampai sekarang seperti ini. Jadi raja YouTuber. Penghasilannya miliaran sebulan. Ya, biasa. Brandingnya berganti-ganti. Keahliannya juga berubah. Ahli bela diri, ahli diet, ya, ahli sulap. Dia tinggalkan di sulap. Sulap itu kan mahal, harus dilatih. Dan kan bisa diulang. Mendingan sekarang tinggal ngomong doang, duitnya sama, lebih banyak. Ini seluruh MC Bapak dan Ibu, tapi kami berbeda-beda. Ya, semua MC. Ada almarhum Hussein Darmo, dari Tahir, Pepe, almarhum Kada Rusman, ya, Krishna, Tanto Wiyaya, Ferdi, Hasan, kemudian Ari Sudarsono, Topra, almarhum Taufik Sabaras, Jody, ada Helmiaya, Dadu Harus, Eko Patrio, Sony Tulung, Charles Bodan Sirai. Semua MC. Tapi rezeki kami tidak bertukar. Rezeki kami tidak bertukar. Ada aja. Jenis acaranya akan menentukan MC yang mana. Sekarang ada Daniel Mananta, ada Raffi Ahmad, ada Boy Williams, ada Uya. Kira-kira kalau saya ingin membuat acara motor gede yang bisa teriak-teriak
teriak, siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Bantu Yaya nggak cocok. Orang itu nggak bisa teriak. Hidupnya nyaman gitu. Jody baru ya. Oke. Kalau yang lucu-lucuan, kok bantu ya. Kalau yang nyanyinya bagus banget, ibu-ibu terpesona, Usenda. Tapi kalau ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, siapa? Taufik siapa sudah tentunya. Tapi kalau ngerti tentang keuangan akuntansi, hanya satu nama, Heldia. Calon polwan. Rezeki, kesuksesan tidak tertutup. Kenapa? Karena ada perbedaan. Wow, kalau Anda mengelola perbedaan itu menjadi polwan hebat, polwan yang punya keahlian, punya integritas, punya karakter yang luar biasa. Polwan dan Polri secara keseluruhan akan juga makin hebat, makin presisi kan. Tepuk tangan, amin. Ya, itulah sebabnya saya datang ke sini. Nomor 2, posisi ini. Kalau kita sudah punya diferensiasi itu, Bang Evi, aku udah punya. Aku menjadi polwan yang paling berani, tapi juga sangat baik melayani. Itu posisi ini harus pas. Bagaimana kita mencitrakan cara kita berpakaian? Ya, harus rapi. Bagaimana kita bersikap? Senyum, sabar. Ketinggian kita harus pas. Ya. Bagaimana kita bicara? Harus menunjukkan dan konsisten. Ya. Posisinya. Ini kalau ada orang kepengen jadi ustaz, tapi kok pakainya nggak ustaz? Kepengen jadi pendeta, tapi ngomongnya kok nggak pendeta banget? Paham ya? Kepengen jadi polwan, tapi kayaknya ngomongnya sehari-hari juga pakainya udah menunjukkan dia polwan. Nah, polwan atau di luar jadi penyanyi dangdut kan nggak mungkin itu. Ya, itu yang akan membuat branding kita meragukan, positioning kita harus benar. Kepengen jadi penceramah, public speaker, ngomong aja belajar. Hidupnya tidak memotivasi orang, kelakuannya minus kok, ngajarin orang tentang moral. Itu adalah posisi. Bagaimana kita memposisikan itu? Polwan yang udah punya standar, tapi jangan lupa bagaimana di antara standar itu kita menjadi berbeda dibandingkan dengan polwan. Ini orang penampilannya, Bang Hotman, pengacara banyak, cuma dia yang begitu. Ya, luar biasa. Limbah, kanan atas limbah tuh. Pesulap banyak, dia dibuat pesulap yang memainkan, yang mengerikan dan nggak boleh ngomong. Tahu kenapa limbah nggak boleh ngomong? Ngomongnya jauh orang pedang. Borong takut dengar dia ngomong ketawa. Ya, bagaimana kita tampil, bagaimana kita bicara, bagaimana kita berperilaku, itu adalah brand kita. Ingat ya, bagaimana kita bicara, bagaimana kita tampil, bagaimana kita berperilaku, itu adalah brand kita. Pertahankan. Polwan harus punya standar sendiri, polisi harus punya standar sendiri. Itu akan menjadi brand kita. Mari kita menciptakan. 3, connect to community. Bergaulnya juga harus pas. Ya, kita harus memilih komunitas yang benar. Ya, kita mau dan kita umumkan kesuksesan kita. Dari mulut ke mulut harus kita jaga. Kalau mau jadi seorang ilmuwan, bergaulnya dengan kelompok ilmuwan dong, itu seminar. Kalau kita mau jadi ustaz, bergaulnya dengan lingkungan di mana ustaz itu memang di situ atasnya. Ceramah, khotbah. Kalau menjadi polwan, ya jangan bergaul. Jangan di luar Anda bergaul nggak pantas. Seperti Anda berkasus, dia muncul di tempat-tempat nggak pantas, polisi ada di sini. Ya, joget-joget. Ya, oke, hati-hati ya, hati-hati medsos sekarang.
jauh di-upload, di-posting kejadian viral. Dan sekarang orang on the spot kepada polisi. Hati-hati dengan kejadian sekarang. Connect, hati-hati memilih komunitasnya. Ya, dan terakhir, yang saya bilang, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Ya, kalau polisi, kalau keperluan, bergaul dengan orang yang pantas untuk kita ada di sana. Ya, kita itu adalah tergantung dari siapa yang kita bergaul. Kalau teman-teman mau sukses, bergaul dengan orang sukses. Ikut seminar kan tidak hanya online sekarang, tapi tidak ada larangan. Adik-adikku, ya sahabat-sahabatku sangat dianjurkan untuk menambah pengetahuan. Sekarang dunia berkembang luar biasa. Jangan sampai teman polisi ketinggalan. Sekarang ada NFT, ya ada Bitcoin, ada kripto, ada metaverse. Polisi harus paham. Jangan teman berhenti belajar. Malu dengan saya, usia saya 59, tapi saya sangat update. Teman-teman saya udah pensiun, banyak yang stres. Masuk mall aja marah-marah, nggak bisa download Peduli Lindungi. Duit banyak. Dulu bintang, salon 1. Kerjanya marah-marah, ya orang berdua itu, gampang tersinggung, gampang marah, gampang ke belakang. Tanda-tanda orang tua itu. Bahasa Jawanya itu, nguyuan, tidak kan? Ya, gampang tersinggung. Kalau dia tersinggung, gampang tersinggung. Hati. Apa kabar Pak? Tersinggung. Kamu tahu tersinggung? Ya, alhamdulillah saya bisa. Kenapa saya terus belajar? Ada orang yang dulu hebat banget. Dulu waktu aktif semua ada, sopir ada. Sekarang nyetir sendiri. Masuk tol dia nggak tahu kalau uang cash nggak diterima, marah-marah. Sejak kapan uang nggak diterima? Kau buat juga. Ya Allah. Masuk mall disuruh Peduli Lindungi marah-marah. Mana bilang mau? Dulu pernah dia. Kerjanya marah aja. Ya. Alhamdulillah saya tidak. Oke. Ya, ini komunitas ya. Hati-hati memilih. Ini boleh lah. Ya. Orang sukses bergaul dengan orang sukses. Jadi komunitas, ada yang main gol. Ya, jangan yang begini ya. Awas lo ada polisi begini ya. Yang begini gitu, bisa aman. Biarkan aja mereka. Ya, bergaul. Saya bergaul dengan orang-orang sukses. Jadi personal branding itu adalah menyangkut semua pencarian yang membuat kita spesial, berbeda, dan komunikasikanlah ke orang yang tepat melalui channel yang tepat. Itu kalau kita mau sukses dalam melakukan personal branding. Saya lakukan ya. Personal branding itu adalah pencarian diferensiasi ya. Apa yang membedakan kita? Polanya seperti apa kita maunya. Dan kemudian itu harus dikomunikasikan ke orang yang tepat. Jangan salah memilih komunitas dan memilih melalui channel yang tepat. Sekarang era medsos, saya sangat menganjurkan mas-mas Polri untuk mengelola medsos. Saya pikir udah baik, tapi tidak ada salahnya untuk terus diupdate. Kalau kita pilih medsos itu tergantung target yang mau disasar siapa. Kalau yang mau disasar anak muda, saran saya pakai apa? TikTok. Oh lihat ada tokoh namanya Bonge, Kurma, siapa lagi itu, JJ, Roy. Oh Pak Hermi tahu semua ya, tahu. Ya, menggunakan apa? TikTok. Anak-anak dari kampung, dari Citayam, Bojonggede tiba-tiba menaklukkan pusat di Jakarta. Salut, mereka pakai TikTok. Saya simpati betul kan anak itu. Gak sekolahan bisa sukses. Ditanya, kenapa gak sekolah? Nah itu kan bukan pilihan dia. Ya, industri kreatif hidup. Mereka menggunakan produk-produk dalam negeri. Ada sepatu harga 35.000. Ada bandana harga berapa? 10.000 dapat uang. Saya kuliah, mesti itu kayaknya mereka begitu. Ya, oke. Wah, banyak parkir liar dimanapun ada keramaian pasti ada parkir liar. Tugas polisi banyak copet
Ya, cara sampaikanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, oke, kita belajar TikTok, Instagram, Facebook, orang tua terbantu. Teman-teman polisi mau menjangkau siapa komunikasinya? Koran, anak milenial baca koran? Kan punya anak di rumah? Tidak. Anak muda nonton TV? Mereka nonton apa? YouTube, Netflix. Ya, anak saya, 2 orang putri saya yang terakhir bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea. Bukan dari gurunya, bukan dari kursus. Dari mana? Netflix. Tiap hari kemarin nonton drakor. Opo, aduh, ya Allah. Saya pun nonton akhirnya, kalau saya tak punya waktu bersama mereka. Ya, oke. Terakhir, asah terus. Jangan pernah berhenti belajar. Helmiaya terus belajar. Ya, itu saya motivator. Kalau ilmu saya kalah, apa bagusnya itu? Orang bayar saya mahal karena saya harus 1 langkah lebih dahulu tahu. Ya, jadi kalau saya simpulkan ada 4 langkah untuk membentuk personal branding. 1, harus punya diferensiasi, ya, harus punya perbedaan. Jadilah peluang yang titik-titik, isi sendiri. Cocokkan dengan apa positif kita, apa negatif kita. Negatifnya buang, jangan pakai. Positifnya yang diangkat terus. Nomor 2, posisikan di tempat. Pakaiannya harus mendukung, cara bicaranya harus mendukung. Cara bicaranya polisi kan harus banget. Siap. Mau ini, ya, harus tetap ramah, tegas. Terus nomor 3 tadi apa? Connect community. Harus bergaul dengan orang yang tepat, komunitas yang tepat, jangan salah. Nomor 4, jangan pernah berhenti belajar. Baik, saya doakan poluan-poluan dan cara poluan yang mengikuti seminar ini menjadi poluan-poluan hebat. Ya, dalam rangka untuk menjadi, ya, bagian dari Polri yang kita harapkan betul. Masyarakat berharap betul, ya, polisi dari sini ke depan akan menjadi makin baik lagi. Amin. Amin. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang sekali lagi untuk Bapak Helmi Yahya.